Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kami kelompok 5 yang beranggotakan Gandhi Bastian, Kasana Jamilah, Alvindi Rosana Jayanti, Niken Arina Jamila, dan Tutut Hanifah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia dengan tema perkembangan bahasa anak. Prinsip pengembangan bahasa pada anak menurut Newman tahun 2000. Berbicara dua arah, membaca dan mengulangi bacaan cerita, menyemangati anak untuk menceritakan pengalaman, dan mengunjungi perpustakaan secara teratur. Faktor perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama adalah umur. Semakin tinggi umur, semakin matang pertumbuhan dan bahasa dan pengalaman. Kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana anak tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, keadaan sosial ekonomi. Kondisi ekonomi baik menciptakan situasi perkembangan yang baik. Yang terakhir, kecerdasan anak. Kemampuan dalam meniru, memproduksi kata yang diingat, serta kemampuan menangkap atau menyimak. Kondisi fisik. Kesehatan anak, hubungan keluarga, komunikasi dengan anak, dan gender. Menurut Betty dan Jensen, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak yaitu ada beberapa poin, diantaranya perbedaan cara mempelajari, perbedaan jenis bahasa, perbedaannya karakteristik pribadi, dan perbedaan lingkungan. Menurut Pingot, Martini Jamaris, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak diantaranya anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal. Pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Selanjutnya, kita akan mempelajari perkembangan bahasa pada anak pada usia anak SD 6-12 tahun. Biasanya anak sudah dapat membuat kalimat yang lebih sempurna. Contohnya, tadi pagi aku sarapan pakai tumis kangkung masakan ibuku. Dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan, dan dapat membuat kalimat majemuk. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Yang pertama, berbicara tanpa henti. Kedua, bercakap-cakap seperti orang dewasa. Yang ketiga, mempelajari 5-10 kata setiap hari. Yang keempat, menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata dan struktur kalimat yang tepat. Kelima, meniru ucapan populer dan kata-kata kotor. Keenam, senang menceritakan lucuan dan teka-teki. 7. Senang membacakan cerita dan mengarang cerita. 8. Mampu belajar lebih dari satu bahasa. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Yang pertama, senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa seperti orang dewasa. Ketiga, semakin banyak menggunakan kata deskriptif dan kata keterangan. Keempat, menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. Kelima, mengkritik hasil karyanya sendiri. Keenam, menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Ketujuh, menggambarkan pengalaman secara rinci. Kedelapan, memahami dan menjalankan pemerintah dalam beberapa tahap. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. 1. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki. 2. Mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap. 3. Membaca dengan mudah dan memahaminya. 4. Menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetil. 5. Menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain. Mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. 6. Memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tulis. 7. Bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9-10 tahun. Yang pertama adalah anak cenderung senang bercerita. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Ketiga, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Keempat, menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Kelima, mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda. Dan yang terakhir, keenam, menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa.
Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11 sampai 12 tahun. Yang pertama, dapat menyelesaikan sebagian perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Yang kedua, senang berbicara dan berargumentasi. Ketiga, menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Keempat, semakin menguasai kosakata yang kompleks. Kelima, menjadi pendengar yang suka berpikir. Keenam, mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat. Ketujuh, memahami konsep ironi dan sarkasme. Kedelapan, menguasai beberapa gaya bahasa, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Selain itu, pada usia 6-12 tahun, anak pada umumnya sudah memasuki jenjang SD di mana mereka akan belajar bersama teman-temannya dengan pendampingan guru. Hal ini akan memudahkan anak untuk belajar bahasa dengan baik dan benar. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.